Bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana disebutkan dalam bab 1, pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini berarti bahwa organisasi pemerintahan negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian kabupaten, kota, dan desa tentunya tidak dimaksudkan sebagai pemisahan, apalagi pemberian kedaulatan sendiri. Pada dasarnya, bentuk organisasi pemerintahan negara adalah unitaris. Namun, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat saja dilakukan pendelegasian urusan pemerintahan atau kewenangan kepada pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota maupun desa. Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di bumi Nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya ke arah disintegrasi bangsa adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut. Penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hingga Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dengan demikian, maka program-program pembangunan di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, pada hakikatnya membentuk langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang sama. Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan sesungguhnya harus bermuara pada tujuan dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bukanlah tanggung jawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap warga negara, setiap pegawai atau pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa memiliki identitas keindonesiaan dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.